Itu kita bacakan menjelang ya puasa beduk. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'anna. Itu baca ya, minta. Kalau makan kita setiap hari baca itu kan ada tuh ratibul haddad. Siapa orang yang baca 3 kali di pagi hari ya, diminta keridhaannya Allah, mati siang surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala sallallahu alaihi wasallam afdhalun nasi mu'minun yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi thumma mu'minun fi syi'bin minasyi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrihi. Rawahul Bukhari an Abi Sa'id. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqtarabatis sa'ah wa la yazadun nasu 'ala dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Rawahul Hakim an Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kembali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, taufik, hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kembali kita berkumpul berzikrullah dalam rangka mencari dan mengkaji ilmunya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian, melanjuti dan mengulangi pengajian kita. Pernah kita membahas dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi mu'minun yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi. Sebaik-baiknya manusia imannya itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah lewat dirinya dan lewat hartanya. Ini satu jaminan. Jadi orang yang baik imannya menurut pandangan Allah, mereka bisa berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, baik lewat diri dan baik lewat harta. Ini memang konsep. Jadi nggak bisa dipisahkan. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tawarin dagangan sama kita nih. Hal adullukum ada tijaratin tunjikum min azabin. Mau nggak kalian aku tunjukkan, kata Allah, jalan dan dagangan yang bisa menyelamatkan kamu daripada siksaku, daripada siksa yang amat pedih. Ini Allah tawarin dagang nih buat kita. Apa yang pertama? Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini konsep atau resep dalam kita ini mencapai satu keimanan yang sempurna. Jadi siapa orang yang membeli dagangan Allah, satu harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ada orang beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada Rasul, nggak diterima imannya. Atau sebaliknya hanya kepada Rasulullah, nggak mungkin. Ya, jadi dua-duanya hasil jalan. Makanya ada syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang Allah janjikan? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, insya Allah mereka bakal masuk surga. Amin ya rabbal. Walaupun orang tadi diawali dengan perbuatan dosa atau masuk api neraka dulu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang maksiatnya. Setiap orang yang beriman itu nanti pasti dimasukkan ke dalam surga. Asal kuncinya la ilaha Muhammadur. Dalam satu riwayat, ya riwayat ini daripada Imam Ad-Duhak, nanti di pintu surga itu ada 3 tulisan. Ya. Yang pertama, pintu yang pertama, la ilaha illallah. Pintu yang kedua, ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Pintu yang ketiga, wajadna ma amilna wa farahna wa khasirna ma khalafna. Ini pintu yang ketiga. Jadi pintu yang pertama adalah pintu dituliskan itu ada pintu kalimat la ilaha
illallah. Apa artinya? Jadi gerbang untuk masuk surga itu modalnya, kuncinya kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia selama hidupnya maksiat, asal dia punya tadi itu kuncinya. Ini pernah saya singgung keterangan ini. Ketika orang kafir bertemu dengan orang muslim, orang Islam, ya, dalam neraka sama-sama. Kebetulan di dunia teman bisnisnya. Diejek tuh sama orang-orang kafir. Ya, lu sih percuma beriman kepada Tuhan lu, kata orang siapa nih? Orang kafir beriman kepada Muhammad, buktinya lu masuk neraka. Kalau gua sih wajar. Nah, itu Allah bersumpah, ya, untuk membela orang-orang yang beriman. Bi'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bi syahadati kaman kazzaba bi adkhiluhumul jannata birahmat. Ini janji Allah. Tidak mungkin sama orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Sebanyak apapun dosa orang yang beriman, selagi mereka tidak musyrik kepada Allah, dia bakal dimasukkan ke dalam surga. Makanya ada orang-orang yang berdosa dalam surga itu, dia mengharap ridhonya Allah. Dia baca doa ya Hanan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Allah dengar itu ada orang di neraka baca menyebut-nyebut nama Allah. Mereka dicari-cari itu orang, siapa itu yang membaca ya Hanan, ya Manan. Ketemu, diangkat oleh siapa? Oleh malaikat. Ditanya sama Allah, gimana kamu? Saya berada dalam api neraka. Enak aja neraka. Masya Allah, ya, tidak ada yang dahsyatnya siksa selama kita kecuali berada dalam api neraka. Kenapa kamu masuk neraka? Aku nggak pernah taat dengan perintahmu ya Allah. Aku langgar segala laranganmu ya Allah. Tapi aku berharap ampunanmu jauh lebih hebat daripada dosa-dosaku. Ya sudah masuk lagi ke neraka. Masuk lagi, ngibrit tuh, lari sekencang-kencangnya. Kata Allah, malaikat, kenapa tuh orang kencang amat larinya? Coba tanya panggil lagi, cepat amat tuh larinya. Ditanya, kenapa kamu girang amat masuk neraka? Ya Allah, dulu semasa hidup saya nggak pernah taat dengan perintahmu. Sekarang aku penuhi ya Allah perintahmu, walaupun aku harus masuk api neraka. Boleh juga tuh, itu ikutin tuh. Akhirnya kata Allah, ya udah, kamu surga aja. Tuh lihat. Jadi nggak jadi tuh. Dulu waktu di dunia dia nggak pernah ya taat kepada Allah, nggak pernah ngikutin perintah. Sekarang ya Allah, walaupun saya masuk api neraka, saya harus ikuti perintahmu. Tuh lihat. Jadi Allah nih ridho terhadap orang yang memenuhi panggilannya, yang memenuhi perintahnya. Itu yang pertama, pintu la ilaha. Yang kedua, ummatun muzdibah wa rabbun ghafur. Pintu yang kedua adalah pintu hamba atau umat yang penuh dosa, tapi Allah zat yang maha pengampun. Jadi kalau kita ini minta ampun kepada Allah, hanya ingat dosa saja, seakan-akan nggak ada ampunan Allah. Ya, maka di sini ada ar-raja al-khauf. Ada kalimat ar-raja mengharap daripada ridha Allah. Ar-raja ya al-khauf, takut daripada siksa Allah. Ini harus gandeng. Kita harus mengharap daripada ampunan Allah, segala apa-apa yang Allah miliki kita berharap. Dan juga kita harus mengapa? Takut daripada siksa Allah. Jangan kita takut dengan siksanya Allah, tapi Allah kita nggak pernah bicarakan ampunannya. Ya, dua-duanya tuh. Kita minta tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika. Ini namanya ar-raja dan al-khauf. Raja mengharap daripada pemberian surganya Allah dan ridhonya Allah. Al-khauf wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini harus seimbang bacanya. Dalam sebuah kisah Imam Ghazali, yaitu ada orang satu kelas, pintarnya sama, alimnya sama, ibadahnya sama. Tapi yang satu masuk surga tinggian tempatnya, makamnya. Yang satu rendah, ya di emperan. Dia nanya sama Allah, ya Allah, perasaannya sama, saya ibadah sama dia, kenapa dia lebih tinggi derajat daripada saya? Apa kata Allah? Dia selalu mengharap, raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka
Dia minta harapan kepada aku untuk masuk surga dan ridhoku. Kalau engkau berlindung neraka doang, wa na'udzubika min sakhat, saya berlindung daripada ya Allah daripada siksamu. Makanya kan kamu sudah selamat. Walaupun di emperan kan selamat. Ya. Paham maksudnya? Dia minta berlindung jangan sampai masuk api, berarti dimasuk surga. Sebab dia mintanya berlindung dari neraka doang. Kalau tadi minta ridhonya Allah. Tuh. Yang mana yang kita pilih tuh? Dua-duanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika. Itu kita bacakan menjelang ya puasa beduk. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul afafa tuh baca ya, minta. Kalau makan kita setiap hari baca itu kan ada tuh ratibul haddad. Siapa orang yang baca 3 kali di pagi hari ya, diminta keridhaannya Allah, mati siang surga. Kok gampang banget? Bukan soal gampangnya, ucapan itu yang bikin mahal. Sama juga ada orang ketika di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Bukan kalimatnya yang diucapkan, mahalnya itu tidak semua orang di akhir hayat bisa apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Sebab kematian seorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Makanya biasanya zikir. Dulu ada orang mau mati, ya mau mati emang dia setiap hari hidupnya suka mantun, ya. Ketika malaikat maut mencabut nyawanya, anaknya bilang, "Mbak, nyebut, Mbak, nyebut." Kan orang begitu kan, bukan talqin, nyebut, Mbak. Ya, boro-boro gue menyebut, hati gue kalang kabut. Malaikat maut menyawab. Nah itu saudara sekalian sesuai dengan kebiasaan, itu contoh. Jadi yamutul mar'u ala ma'asyarih. Manusia mati sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Ya kalau sehari-harinya megang joran pancing, ya mati pinggir empang takutnya. Saudara itu yang kedua. Yang ketiga yang harus jadikan pelajaran buat kita. Wajadna ma'amilna ya wa farahna wa khusidna ma khalafna. Aku jumpai amal ibadah pahala saat ini dan aku girang mendapatkan pahala sehingga Allah masukkan kami ke dalam surga. Tapi aku menyesal apa yang pernah aku tinggalkan selama hidup. Jadi orang yang berbuat baik aja nyesel, apalagi yang berbuat jelek. Kenapa orang yang berbuat baik itu nyesel? Kurang banyak kebaikannya sehingga kurang tinggi derajatnya, itu maksudnya. Jadi orang yang beramal yang diterima oleh Allah, dijanjikan oleh Allah berupa istana yang megah. Tapi ada lagi yang lebih megah, ada lagi yang lebih megah. Ya, sama aja hidup dunia. Nanti kalau punya duit banyak, mungkin punya rumah agak layak. Banyakkan lagi, lebih layak lagi. Nah sekarang kita jangan menghayal punya gaji 3 juta sebulan, pengen rumah real estate, mati nggak bakal bisa. Kita harus tahu diri. Makanya kadang-kadang manusia ini suka kejeblos. Ya, mereka ini nggak sadar, kemampuan tidak ada, nafsunya besar. Gaji 3 juta, ngambil mobil yang 1 bulan kreditnya 6 juta. Sanggup nggak? Itu Nabi bunuh diri pelan-pelan. Paham ya? Kalau kita nggak sadar, nah kemampuan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebijakan terhadap hambanya, kemampuan yang kita laksanakan ini insya Allah akan mendapatkan cuman sayang pahalanya nggak kelihatan. Kenapa? Sebab Allah uji untuk orang yang beriman. Setiap orang beriman pasti percaya barang yang gaib. Orang berbuat baik dapat balasan yang hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang dilakukan pasti dibalas oleh Allah kebaikan. Gitu loh. Buat siapa kebaikan kita? Ya buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh kebaikan kita. Allah nggak butuh kebaikan kita. Kagak ngaruh buat Allah ibadah kita, nggak ngaruh maksiat kita. Tapi terserah ente, bahasakan gitu. Laha maka sabat. Itu kuncinya. Kebaikan yang kita lakukan buat kita yang rasakan nikmatnya. Kejelekan yang kita lakukan kita sendiri yang jadi apa? Yang diresah. Kita ya yang ngerasain.
hidup gundah gulana, merasa nggak enak, sumpah biar duit banyak, kalau makan dia resah, enak gak? Kagak, itu duit banyak, apalagi wah dia nggak punya duit tambah sumpah. Tapi orang beriman diberikan kenikmatan oleh Allah selagi kita sikapi segala iman, ketenangan batin yang itu nggak ada tokonya, itu yang nggak ada tokonya. Bagaimana cara membeli ketenangan batin? Ini tadi konsep satu, ya. Jadi seutama orang yang beriman kepada Allah itu satu, orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Jiwanya. Tadi dagangan Allah yang pertama, tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah, ya. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawa. Allah tuh bijak, bukan nyawa dulu, harta dulu, baru nyawa. Kalau diperlukan kita ini berjuang lewat harta. Makanya Islam itu identik dengan materi, dengan harta. Gak bakal bisa maju Islam nggak ditopang dengan apa? Nggak ditopang dengan harta, nggak bakal maju. Lihat dong sahabat-sahabat bagaimana mencontohkan, ya. Siti Khadijah bagaimana 2/3 kota Makkah kekayaannya habis untuk membela Rasulullah di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dihabiskan hartanya untuk membela Allah. Bagaimana sahabat Utsman radhiyallahu an, bagaimana sahabat Umar, semua ya membela agama Allah dengan harta. Kemudian panggilan perang datang, siap. Islam itu bijak, tidak langsung fisik. Selagi masih dihindari fisik, itu bentrok fisik, yang lain dulu. Makanya ada peribahasa orang Jawa, kalau ada orang marah-marah, ngalih. Kedua, ngeluh, ngalah. Ngalih, ngeluh, ngalah. Paham maksudnya? Pindah, kalau orang macam-macam pindah. Jangan sampai kita emosi. Ngeluh, minta maaf. Gak dimaafin juga, ya. Ngalah. Ngalah buat kemenangan, bukan masih dipepet juga, baru dah lo jual gue beli. Ya tindakan terakhir ya nggak, lo jual gue beli, masa gue ngalah mulu. Ya tunjukin juga, kita jangan kayak ada, kalau nggak salah tuh pengabalan orang tasawuf, ya pipi kanan yang ditabuk kasih lagi pipi supaya apa? Jangan balas maksudnya, bego tabok karena kediem aja, nggak ngerti gua kan gitu, ya. Itu diantar contoh, ya, contoh bagaimana Allah gambarkan orang-orang untuk menuju surganya Allah. Ini kalau saya terangin lama lagi, jauh lagi nih, ya. Bagaimana cara kita memperjuangkan lewat harta kita? Kita masih banyak kekurangan, ya, banyak dah. Ini berjuang di jalan Allah. Contoh nih. Ente kalau bikin rumah harganya 1 miliar, udah cukup tuh 1 miliar, masih kurang, dipoles aja nggak? Kurang cakep nih. Ente masih punya duit, dibagusin lagi nggak? Kenapa? Supaya padahal itu rumah satu saat kita bakal tinggalkan. Kita ninggalin rumah atau kita ditinggalin dulu? Sekarang kita ada panggilan Allah, masjid membutuhkan dana, bangunan masjid 5 miliar. Kira-kira ente berani nggak ngasih 1 miliar? Kenapa? Ini sekarang sampai kita ngomong ada, bukan ngomong kagak adanya. Kalau kita belain rumah habis 1 miliar, tenang kita, buat puas perasaan sesuai dengan kemauan kita. Sekarang ada panggilan akhirat, kan berjuang di jalan Allah. Berarti apa? Infak sedekah. Ini masjid membutuhkan dana 5 miliar. Baru ada duit 30 juta. Datang ke panitia, Pak, tuh 1 miliar dari saya, ayo mulai bangun. Berani gitu. Kalau ada, biasanya orang kalau nggak punya duit kan ngomong gitu. Kalau punya duit mah diem. Ya, biasa gitu. Kalau yang nggak punya ngomongnya, wah tinggi. Sama, saya kan jadi korban janji juga saya. Tenang dah Pak Ustadz, doain dah, pokoknya kalau laku ntar saya kasih Pak Ustadz. Iya, laku mah kagak boro-boro nanya.
Nah, emang gitu kata Allah, kudrat manusia, khuliqal insanu halu'a, manusia tuh ngeluh mulu bawaannya. Idza masal syarru jazua, kalau makan ketimpa musibah dia ngeluh. Wa idza masal khairu manu'a, apabila dapat nikmat dia diem. Enggak ada orang cerita dagang untung ngomong, enggak ada. Tapi kalau rugi sekampung tahu untung. Tuh karakter manusia. Tapi di situ digarisbawahi oleh Allah, illal musallina alladzina hum fi salatihim daimun, kecuali orang yang istiqamah menjalankan salat. Dia cerita apa adanya. Kita dapat nikmat nih, kan Allah yang perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis. Dapat nikmat ceritain sama orang lain, minimal orang lain giram kita dapat nikmat. Tapi jarang ceritain nikmat. Biasanya kita kalau cerita kebanyakan musibah. Ayo kita balik mindsetnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kemarin dapat rezekinya 1 juta. Itu buat Ustaz 300. Kan enak. Langka yang begitu. Nah, saya pun nggak mau begitu. Itu contoh yang paling gampang, ya. Jadi waktu jahil fisabilillah bi amwalikum, harta kamu baru nyawa kah? Nah, di sini sebaik-baiknya orang beriman, orang yang berjuang di jalan Allah lewat jiwanya dan hartanya. Kemudian siapa lagi? Summa mu'minun fi sya'bin minasyi'ab yattaqillah. Kemudian orang-orang yang beriman yang mengamalkan daripada sya'bul iman, cabang-cabang iman. Rukun iman itu ada 6. Tapi cabangnya iman sampai mencapai 70 cabang lebih. Cabangnya. Apa diantaranya? Asalnya yang paling afdal pengamalan iman la ilaha. Yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thariq. Menghilangkan aral rintangan di jalan itu pengamalan daripada iman. Contoh ente lagi jalan tuh ada batu ente singkirin, itu keimanan. Pengamalan dan itu paling rendah. Ada kayu ente pindahin supaya orang takutnya orang kepadung. Itu pengamalan iman. Bagaimana kalau makan di pinggir tanggul jalan? Dosa loh. Jalan lurus-lurus dibikin tanggul. Alasannya supaya motor kagak. Banyakan mana yang sopan sama yang ngebut? Banyakan yang sopan. Itu dikenakan emosi. Yang ngebut yang kita pikirin. Nanti nggak pikirin bagaimana orang kebau beranak gara-gara banyak tanggul. Nah, di sini memang kesadaran keimanan ini yang susah. Mengamalkan kesadaran kita beriman ini susah. Orang beriman itu selalu menaburkan benih persahabatan, benih kasih sayang, dan tidak pernah dia mengorbankan orang lain. Nggak ada dia tuh. Makanya sampai kata Nabi, sebaik-baiknya orang Islam itu adalah orang yang selamat daripada ucapan dan tindakan tuh. Jadi sebaik-baiknya orang Islam, sebaiknya orang beriman adalah orang yang merasa selamat baik dari ucapan kita maupun dari tindakan kita. Selagi kita belum bisa orang lain merasa nyaman dari perbuatan kita, belum sempurna keimanan kita. Bisa nggak kita ngamalkan? Kemarin orang kalau dekat kita, ya takut. Kenapa? Ya saya datang. Sekarang alhamdulillah, gua nggak sangka tuh bocah enak sekarang tuh. Merubah namanya tuh. Dulu mau tuh anak nggak uman, sendal nggak boleh meleng. Bayang Jumat bukan sembahyang, beli sendal yang bagus. Pun rambutan orang agak aman, main sengget aja. Kan alhamdulillah udah mulai bagus nggak tuh? Kami merubah, ya. Makanya hijrah ma'nawi, hijrah itu 2. Ada hijrah makani, ada hijrah ma'nawi. Hijrah makani itu pindah dari tempat satu ke tempat yang. Hijrah ma'nawi kita nggak kemana-mana, cuma kita hijrahkan jiwa kita. Allahumma qulna minal ma'siyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan diri kami dari lembah maksiat untuk menuju jalan taat padamu ya Allah. Namanya hijrah ma'nawi, bukan hijrah makani. Nah, ya, mudah-mudahan Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah gantikan yang baik, ya apa namanya yang kurang baik menjadi baik. Yang terakhir, wa yad'un nasa min syarrihi, dan meninggalkan kejelekan orang lain. Tanda orang beriman apabila kita dimaki-maki kan jelek tuh, udah biarin aja, diemin.
Gak kuat ini saudara. Ini kan iman. Ada orang nih selalu sama kita nih jelek aja perbuatannya. Kira-kira kita sanggup gak menghindar dari kejelekan orang lain? Maka setiap orang beriman pasti diuji. Sehingga kata Nabi, termasuk pengamal iman yang paling susah, insafur rajuli ala nafsih, menyadarkan diri sendiri. Orang marah-marah, kita dicaci maki, udah diam aja dah. Kita menghindar. Bisa nggak? Belum. Ya kan kita ngaji. Saya nggak memaksakan harus saudara bisa. Bagian Muhammad Nabi dicaci maki, dia nggak pernah ngebalas. Kenapa? Sebab beliau katakan kalau urusan pribadi beliau nggak pernah marah. Tapi jangan coba-coba urusan agama. Tidak ada orang yang marah melebihi marahnya Nabi Muhammad. Kalau kita beda agama, bodoh amat ada ustad. Tapi giliran pribadi, 7 turunan gue dendam. Nah jelek, ngabo. Nah, ini aja mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Allah Allahu Allah.